Izinkan saya membantu menyembuhkan putri Anda, Tuan. Kalimat itu terdengar lirih, hampir tenggelam di antara deru mesin dan dinginnya hanggar pesawat. Namun, justru kata-kata sederhana itulah yang kelak mengguncang seluruh Jepang. Bayangkan seorang gadis Jepang, putri tunggal seorang CEO raksasa industri penerbangan. Dulu ia dikenal cantik, cerdas, kuat, dan disegani. Seorang perfeksionis yang tak pernah takut berdiri di tengah hanggar, mengawasi langsung setiap detail proyek ayahnya. Tapi kini, tubuh itu hanya terbaring kaku, tidak bergerak, tidak berbicara. Terjebak dalam koma selama 3 tahun panjang yang kejam. 3 tahun. Tanpa satu pun dokter di dunia mampu membangunkannya. Tanpa satu pun teknologi paling canggih mampu memanggil jiwanya kembali. Sang ayah menjual segalanya. Waktu, harga diri, bahkan harapan. Ia memindahkan seluruh alat medis terbaik ke sebuah ruangan kaca di dalam hanggar jet pribadinya, seolah berharap putrinya bisa bangun di tempat terakhir ia berdiri sebelum kecelakaan itu merenggut segalanya. Lalu, di tengah keputusasaan yang nyaris mematikan itu, muncul seseorang yang sama sekali tidak diperhitungkan oleh siapapun. Seorang TKI asal Indonesia. Pakaiannya lusuh, tangannya bau oli, tubuhnya sering dianggap hanya pengganggu pemandangan. Ia bukan dokter, bukan ilmuwan, bukan orang penting. Ia hanyalah tukang bersih-bersih yang setiap hari dihina, diusir, dan dipandang rendah. Namun siapa sangka, hanya dengan satu sentuhan tangannya, sesuatu yang mustahil mulai bergerak. Siapakah sebenarnya pria ini? Apa yang ia lakukan hingga seluruh hanggar membeku dalam diam dan seorang CEO Jepang yang paling berkuasa akhirnya menundukkan kepala serta meminta maaf? Jawaban dari semua luka, penghinaan, dan cinta yang tak pernah terucap tersembunyi dalam kisah ini. Dan inilah awal ceritanya. Pagi itu, langit Tokyo diselimuti mendung tipis. Udara dingin merayap masuk ke dalam hanggar jet pribadi milik Takahashi Industries, salah satu perusahaan penerbangan paling bergengsi di Jepang. Di antara deretan pesawat mewah dan kesibukan para teknisi, terdapat satu ruangan kaca yang selalu dijaga ketat. Sebuah ruangan yang tidak terlihat seperti bagian dari dunia industri, melainkan bagian dari luka yang belum pernah sembuh. Di dalam ruangan itu, seorang gadis muda terbaring diam, napasnya lemah, kulitnya pucat, dan jiwanya entah berada di mana. Namanya Miyuki Takahashi. Dan sejak hari itu, takdir banyak orang mulai berubah perlahan. Miyuki Takahashi tidak selalu terbaring diam seperti sekarang. 3 tahun lalu, namanya adalah kebanggaan. Ia bukan hanya putri tunggal seorang CEO besar, tetapi juga simbol masa depan Takahashi Industries. Sejak muda, Miyuki terbiasa hidup di tengah tekanan, target, dan standar kesempurnaan. Namun ia tidak pernah lari. Ia justru tumbuh menjadi perempuan yang tegas, mandiri, dan tidak suka bergantung pada siapapun. Banyak orang mengenalnya sebagai gadis cantik dengan tatapan tajam dan sikap dingin. Tapi mereka yang bekerja dekat dengannya tahu, Miyuki adalah tipe pemimpin yang turun langsung ke lapangan. Ia sering datang ke hanggar, berdiri di antara suara mesin, bau bahan bakar, dan logam panas, mengawasi proyek jet terbaru yang sedang diuji coba. Hari kecelakaan itu datang tanpa peringatan. Uji coba jet baru berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda bahaya. Tidak ada alarm yang berbunyi. Hingga dalam hitungan detik, sebuah kesalahan teknis kecil berubah menjadi bencana. Miyuki terkena benturan keras. Tubuhnya terlempar. Dunia menjadi gelap bagi dirinya, dan sejak hari itu, ia tidak pernah membuka mata lagi. Dokter menyebutnya koma traumatik. Hari berubah menjadi minggu, minggu menjadi bulan, dan bulan menjadi tahun. Satu persatu harapan runtuh. Tim medis terbaik dari berbagai negara datang dan pergi. Semua mengatakan hal yang sama, peluangnya semakin kecil. Bahkan sebagian menyarankan agar alat bantu dilepas. Tapi Kenjiro Takahashi, ayah Miyuki, menolak mendengar kata menyerah. Sejak hari itu, ia hampir tidak pernah benar-benar pulang ke rumah. Hanggar menjadi tempat tinggalnya. Ia memindahkan seluruh alat medis terbaik ke sebuah ruangan kaca, tepat di lokasi di mana Miyuki,
Terakhir kali berdiri sebelum kecelakaan. Baginya, hanggar bukan lagi tempat bisnis, melainkan altar doa. Tempat ia menunggu keajaiban yang tak kunjung datang. Setiap pagi, Kenjiro duduk di sisi ranjang putrinya. Tangannya menggenggam jemari Miyuki yang dingin. Suaranya bergetar saat berbicara, walau tak pernah tahu apakah kata-katanya didengar atau hanya hilang di udara. Di sisi lain hanggar, jauh dari ruangan kaca itu, ada seseorang yang hidupnya berjalan sangat berbeda. Seorang pria muda yang setiap hari menyapu lantai, mengelap panel pesawat, dan membersihkan sisa oli tanpa pernah diperhatikan siapapun. Namanya Fahri. Ia datang ke Jepang sebagai TKA, bukan dengan mimpi besar, tapi dengan kebutuhan sederhana, bertahan hidup. Ia bukan teknisi, bukan staf penting. Ia hanyalah petugas kebersihan yang keberadaannya sering dianggap mengganggu. Seragamnya lusuh, tangannya kasar, dan wajahnya nyaris tak pernah menampilkan emosi. Namun pagi itu, ketika Fahri melintasi koridor hanggar dan tanpa sengaja melirik ke arah ruangan kaca, langkahnya terhenti. Dari balik tirai bening, ia melihat sosok Miyuki terbaring diam, dan entah mengapa, dadanya terasa sesak. Bukan karena rasa ingin tahu, melainkan seperti luka lama yang tiba-tiba tersentuh kembali. Ia tidak tahu siapa gadis itu. Ia tidak tahu kisahnya, tapi hatinya bereaksi lebih dulu daripada pikirannya. Dan sejak detik itu, sesuatu di dalam diri Fahri mulai berubah, perlahan, tanpa suara. Fahri bukan orang yang terbiasa diperhatikan. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di hanggar itu, ia sudah memahami posisinya. Ia datang lebih awal dari siapapun dan pulang paling akhir, menyapu lantai yang dingin, mengelap panel-panel kecil yang bahkan jarang disentuh para teknisi, dan membersihkan sisa oli yang selalu dianggap kotoran paling menjijikkan. Tak ada yang menyapanya, tak ada yang bertanya namanya. Ia hanya terlihat ketika ada yang perlu dibersihkan, lalu kembali menghilang seperti bayangan. Suatu pagi, saat ia berdiri sejenak menatap ruangan kaca dari kejauhan, seorang teknisi Jepang menghampirinya dengan wajah kesal. "Jangan berdiri bengong seperti itu. Bersihkan oli di bawah tangga. Dan jangan sekali-kali mendekati ruangan itu. Itu bukan tempat untuk pekerja rendahan sepertimu." Fahri hanya menunduk, mengangguk pelan, lalu berjalan pergi tanpa sepatah kata pun. Namun, matanya sempat menoleh sekali lagi. Hanya 1 detik. Cukup untuk membuat dadanya kembali terasa berat. Malam hari di hanggar selalu terasa lebih sunyi. Lampu-lampu besar menyala temaram, memantulkan bayangan panjang di lantai beton. Setelah sebagian besar staf pulang, Fahri duduk sendirian di sudut ruang penyimpanan alat. Ia mengeluarkan sebuah tas kain coklat yang sudah usang dari bawah bangku. Di dalamnya hanya ada beberapa benda sederhana. Foto seorang perempuan tua, sehelai kain lusuh, dan sebuah buku kecil dengan tulisan tangan yang mulai pudar. Buku itu milik ibunya. Ibunya adalah perempuan desa dari Jawa Barat. Tidak pernah sekolah tinggi, tidak pernah dikenal dunia. Tapi di kampungnya banyak orang datang kepadanya saat sakit, saat putus asa, atau saat kehilangan harapan. Ia tidak mengaku sebagai dukun, tidak pernah meminta bayaran. Ia hanya duduk, menyentuh tangan orang-orang itu, dan berdoa dengan suara yang sangat pelan. Fahri menatap kedua tangannya sendiri. Kasar, penuh bekas luka kerja. Bau oli tak pernah benar-benar hilang. Tangan yang selama ini hanya digunakan untuk bekerja. Tapi kalimat ibunya kembali terngiang di kepalanya, seperti bisikan lama yang tak pernah mati. Tanganmu bukan hanya untuk mencari uang, nak, tapi untuk merasakan luka orang lain. Sementara itu, di dalam ruang kaca, tubuh Miyuki tetap terbaring tanpa gerak. Monitor detak jantung menunjukkan garis yang semakin melemah dari hari ke hari. Para perawat datang dan pergi dengan wajah datar. Tidak ada perubahan, tidak ada kabar baik. Seolah dunia perlahan berhenti berharap. Namun Fahri merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia melintasi ruangan itu, hatinya bergetar. Bukan karena ingin menjadi pahlawan, bukan karena ia merasa mampu menyembuhkan, tapi karena ada rasa yang tak bisa ia jelaskan, seperti ada suara yang memanggilnya dalam diam, dan tanpa ia sadari,
Langkahnya mulai sering melambat setiap kali melewati kaca bening itu. Seolah takdir sedang menariknya perlahan ke arah yang belum ia pahami. Hari-hari di hanggar berjalan seperti biasa, tapi bagi Fahri, semuanya tidak lagi sama. Setiap pagi, langkah kakinya terasa lebih berat ketika melewati koridor kaca itu. Setiap sore, dadanya semakin sesak tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu bukan urusannya. Ia hanyalah seorang TKI, tukang bersih-bersih yang tak punya hak untuk peduli. Namun, panggilan itu tidak pernah benar-benar pergi. Suatu sore, ketika hanggar mulai sepi dan suara mesin perlahan mereda, Fahri kembali melintas di depan ruangan kaca. Di dalam, Kenjiro Takahashi sedang duduk di sisi ranjang putrinya. Tangannya menggenggam jemari Miyuki seperti biasa. Wajah pria tua itu tampak lebih lelah dari hari-hari sebelumnya. Rambutnya semakin memutih. Bahunya turun seolah menanggung beban yang terlalu berat untuk satu orang. Sejenak, mata Fahri dan mata Kenjiro bertemu dari balik kaca bening. Tidak ada kata, tidak ada ekspresi, hanya tatapan singkat yang menyimpan ribuan perasaan tak terucap. Fahri menunduk sopan, lalu melangkah pergi. Tapi kali ini, hatinya tidak ikut melangkah. Ia berhenti beberapa meter kemudian. Tangannya gemetar ringan, napasnya terasa pendek. Ia kembali ke ruang penyimpanan alat dan membuka tas kecil milik ibunya. Buku tua itu ia keluarkan sekali lagi. Halamannya menguning, baunya mengingatkan Fahri pada rumah, pada suara doa yang dulu selalu menenangkannya. Di halaman pertama, ada tulisan tangan ibunya yang kini hampir pudar. Jika hatimu tergugah oleh penderitaan seseorang, jangan abaikan panggilan itu. Fahri menutup buku itu perlahan. Matanya terpejam. Kenangan masa kecilnya muncul tanpa diminta. Saat ia duduk di samping ranjang ibunya yang sakit, memegang tangannya, berharap keajaiban datang. Tapi saat itu, ia hanya bisa diam. Dan penyesalan itu tinggal bersamanya hingga hari ini. Malam turun perlahan. Hujan tipis mulai membasahi atap hanggar. Lampu-lampu besar menyala, menciptakan bayangan panjang di lantai. Sebagian besar staf sudah pulang. Kenjiro tertidur di kursi di dalam ruang kaca, masih menggenggam tangan Miyuki. Perawat malam duduk diam sambil menulis laporan. Fahri berdiri di kejauhan. Sendiri. Bimbang. Akhirnya, ia melangkah mendekat. Tidak untuk masuk. Tidak untuk menyentuh. Ia hanya berdiri tepat di luar kaca. Matanya menatap wajah Miyuki yang pucat dan sunyi. Tanpa sadar, ia menempelkan telapak tangannya ke kaca. Bukan untuk membuat keajaiban, hanya untuk mengatakan sesuatu yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Dan saat itulah sebuah suara kasar memecah keheningan. "Hei, apa yang kau lakukan di sana?" Kepala teknisi berjalan cepat menghampirinya dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir ini tempat mainan? Bersihkan saja lantai sudah cukup. Jangan pernah dekat-dekat dengan anak bos. Tangan kotormu itu bisa membawa sial." Fahri tersentak. Ia segera menarik tangannya dan mundur. "Maaf, saya hanya lewat." Pria itu tertawa sinis, lalu menyiramkan sisa air pel ke lantai dekat kaki Fahri sebelum pergi. Fahri berdiri diam, memandangi lantai basah itu. Dinginnya merambat bukan hanya ke kakinya, tapi ke hatinya. Namun malam itu, meski tubuhnya lelah dan hatinya terluka, satu hal menjadi jelas bagi Fahri. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengar panggilan itu. Malam itu, Fahri tidak bisa tidur. Di kamar kontrakannya yang sempit dan dingin, ia berbaring menatap langit-langit bambu yang sudah menguning. Suara hujan masih terdengar pelan di luar, menetes tanpa tergesa, seperti waktu yang sengaja melambat. Di dadanya, buku tua milik ibunya ia genggam erat. Seolah itu satu-satunya jangkar yang membuatnya tetap waras. Wajah Miyuki terus muncul di benaknya. Wajah pucat yang diam, mata yang tertutup, seolah terperangkap di antara hidup dan mati. Bukan karena ia mengenalnya. Bukan pula karena ia merasa mampu menolong. Tapi ada luka yang terasa sama. Luka kehilangan yang tak sempat diucapkan. Luka duduk di samping ranjang seseorang yang kita cintai sambil berharap keajaiban datang, tapi tak pernah yakin apakah kita cukup berarti untuk memanggilnya.
Suara ibunya kembali terdengar jelas di kepalanya. Jika kau merasa harus melakukan sesuatu, jangan menunggu izin dunia. Pagi berikutnya, hanggar kembali ramai. Sebuah jet pribadi penting dijadwalkan mendarat sore itu. Semua teknisi sibuk. Perawat keluar masuk ruangan kaca lebih sering dari biasanya. Wajah mereka tegang. Tidak ada yang mengatakan apapun, tapi semua tahu kondisi Miyuki semakin menurun. Fahri membersihkan bagian belakang hanggar sambil sesekali melirik ke arah ruangan kaca. Kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Dari balik tirai bening, wajah Miyuki tampak lebih pucat dari kemarin. Monitor di samping ranjang menunjukkan garis yang lebih lemah, lebih lambat. Beberapa teknisi berbicara lirih tak jauh darinya. Tadi pagi perawat bilang pupilnya hampir tidak merespons. Mungkin ini sudah waktunya. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari ejekan manapun. Tak lama kemudian, kepala teknisi berjalan melewati Fahri dengan wajah angkuh. Ia berhenti sejenak, menatap Fahri tajam. Dengarkan baik-baik. Jangan pernah mendekati ruangan itu lagi. Kalau sampai aku lihat kau berkeliaran di sana, aku sendiri yang akan melaporkanmu agar kau dipulangkan. Beberapa orang tertawa kecil. Fahri hanya menunduk, tapi dadanya bergejolak hebat. Sore menjelang, hanggar mulai sepi karena sebagian besar staf bersiap menyambut jet tamu. Di sekitar ruang kaca, suasana lebih lengang dari biasanya. Fahri berdiri mematung di kejauhan. Kesempatan itu ada, tapi ketakutan juga ada. Ia tahu risikonya. Ia tahu siapa dirinya. Dan ia tahu dunia tidak akan memaafkan kesalahan seorang TKI tukang pel. Malam turun perlahan, hanggar benar-benar sunyi. Hanya tersisa 2 perawat dan 1 teknisi jaga. Lampu menyala redup. Fahri masih di sana, pura-pura merapikan kabel. Padahal, pikirannya sudah jauh melampaui pekerjaannya. Langkahnya terasa ringan, sekaligus berat saat ia mendekati ruangan kaca. Telapak tangannya dingin, napasnya gemetar. Ia berdiri tepat di depan pintu kaca itu, menatap Miyuki yang terbaring diam. Monitor di samping ranjang berbunyi pelan, seperti jam yang menghitung mundur. "Bu," bisiknya dalam hati, "jika masih ada sedikit dari ajaranmu yang hidup di tanganku, tuntun aku malam ini." Bukan untuk menyembuhkan, hanya untuk mengatakan bahwa dia belum sendiri. Fahri menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Dan pada saat itu, dengan jantung berdebar keras dan tangan gemetar, ia mendorong pintu kaca itu perlahan. Pintu kaca itu terbuka tanpa suara. Cahaya redup dari lampu medis menyelimuti ruangan dengan warna pucat yang dingin. Bau obat dan desinfektan bercampur dengan bunyi mesin yang berdetak pelan, teratur, seperti napas buatan yang meminjamkan waktu. Fahri melangkah masuk perlahan. Setiap langkahnya terasa asing, seolah ia sedang berjalan ke dalam dunia yang bukan miliknya. Di hadapannya, Miyuki terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya membiru tipis. Rambut hitamnya terurai di atas bantal putih yang terlalu besar untuk tubuhnya yang semakin kurus. Fahri berdiri di samping ranjang. Tangannya gemetar. Napasnya tertahan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada mantra. Tidak ada ritual. Tidak ada ilmu yang bisa ia jelaskan. Ia hanya mengingat satu hal. Saat kecil, ketika ibunya menyentuh tangan orang sakit, ia selalu memejamkan mata dan membiarkan hatinya berbicara lebih dulu. Fahri menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan ia mengulurkan tangan kanannya. Jari-jarinya menyentuh jemari Miyuki yang dingin. Ia menutupnya lembut, bukan menggenggam, hanya menyelimuti. Matanya terpejam. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Ia hanya diam, membiarkan seluruh penyesalan, doa dan ketulusan mengalir tanpa suara. Detik demi detik berlalu. Ruangan itu tetap sunyi. Lalu langkah tergesa terdengar dari luar. Pintu terbuka, kasar. Seorang perawat masuk dengan wajah terkejut. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya tinggi, panik. Fahri tersentak. Ia segera melepaskan tangan Miyuki dan mundur. "Maaf, saya tidak bermaksud." Perawat itu mendorongnya keluar. Alarm berbunyi pelan karena perubahan suhu ruangan. Dalam hitungan detik, beberapa staf berdatangan. Suara gaduh memenuhi koridor. Dia masuk ruang steril. Dia menyentuh pasien. "Laporkan sekarang."
Dua petugas keamanan menarik Fahri menjauh. Dadanya berdegup kencang, kepalanya pusing. Namun sebelum ia benar-benar dibawa keluar, ia menoleh sekali lagi ke arah ranjang Miyuki. Dan saat itulah sesuatu terjadi. Bunyi monitor berubah, detak jantung yang selama berbulan-bulan nyaris datar bergerak lebih cepat. Seorang perawat menoleh ke layar, wajahnya membeku. Tunggu, grafiknya naik, yang lain ikut mendekat. Garis di layar bergetar lebih hidup dari sebelumnya. Tidak tinggi, tidak dramatis, tapi jelas berbeda. Lalu, di hadapan mata yang tak percaya, satu jari Miyuki bergerak. Sangat kecil, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat ruangan itu terdiam total. Apa ini? Gumam seseorang dengan suara gemetar. Fahri berdiri diapit dua petugas keamanan. Ia tidak melihat apa yang terjadi di dalam, tapi dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang berubah, entah apa. Ia hanya tahu sejak sentuhan itu, udara di hanggar tidak lagi sama, dan malam itu, keheningan berubah menjadi awal dari sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Keributan kecil itu cepat berubah menjadi ketegangan yang membeku. Fahri masih berdiri di koridor, diapit dua petugas keamanan, ketika para perawat di dalam ruang kaca saling berpandangan dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani berbicara terlalu keras. Semua mata tertuju pada layar monitor yang masih menunjukkan perubahan kecil namun nyata. Kepala teknisi datang tergesa, wajahnya merah menahan amarah. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani masuk? Saat ia melihat Fahri, bibirnya langsung melengkung sinis. Ini dia, tukang pel itu. Sudah kubilang jangan mendekat. Lihat akibatnya. Ia menunjuk Fahri seolah menunjuk sumber bencana. Fahri menunduk. Jantungnya berdebar, tapi suaranya tetap pelan. Saya hanya ingin membantu. Kalimat itu terdengar terlalu kecil di tengah dunia yang tak mau mendengarnya. Di dalam ruang kaca, salah satu perawat memeriksa ulang angka-angka. Detak jantung masih stabil. Lebih baik dari pagi tadi. Bahkan pupilnya. Ada respons. Ucapannya nyaris berbisik, seolah takut kenyataan itu hilang jika diucapkan terlalu keras. Tidak mungkin, potong kepala teknisi. Ini pasti kebetulan. Jangan cari sensasi dari tangan kotor seperti itu. Namun sebelum tudingan itu berlanjut, pintu hanggar terbuka. Langkah cepat terdengar mendekat. Kenjiro Takahashi muncul dengan napas memburu. Wajahnya tegang, matanya merah karena kurang tidur. Apa yang terjadi? Suaranya berat. Seorang perawat melangkah maju. Tuan, ada perubahan pada kondisi putri Anda. Tadi, monitor menunjukkan peningkatan, dan matanya sempat bergerak. Kenjiro terdiam. Dunia di sekelilingnya seolah menghilang. Ia melangkah cepat menuju ruang kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh ranjang Miyuki. Miyuki, ayah di sini. Tidak ada jawaban. Mata itu belum terbuka, tapi detak di layar masih hidup. Lebih hidup dari kemarin. Kenjiro menoleh. Tatapannya jatuh pada Fahri yang masih berdiri tertunduk. Siapa dia? Tanyanya pelan. Seorang staf menjawab gugup. Dia. Petugas kebersihan, Tuan. Masuk tanpa izin. Kenjiro menatap Fahri lama. Tidak ada kemarahan di sana. Hanya kelelahan seorang ayah yang sudah terlalu lama menunggu. Ia mendekat satu langkah. Apa yang kau lakukan pada putriku? Fahri mengangkat kepala perlahan, matanya basah. Saya tidak melakukan apa-apa, Tuan. Saya hanya memegang tangannya. Saya ingin dia tahu, dia tidak sendirian. Ruangan itu hening. Kalimat sederhana itu menggantung di udara. Kenjiro menelan ludah. Selama 3 tahun, ratusan dokter berbicara dengan istilah rumit. Tapi tidak satu pun mengatakan hal sesederhana itu. Mulai malam ini, ucap Kenjiro akhirnya, pemuda ini tidak boleh diganggu. Tidak ada yang menyentuhnya. Tidak ada yang mengusirnya. Semua orang terdiam. Kepala teknisi ingin membantah, tapi tatapan Kenjiro menghentikannya. Fahri katanya lagi, suaranya lebih pelan. Tetaplah di sini. Dan sejak detik itu, posisi Fahri di hanggar berubah. Tidak dihormati, tidak disukai. Namun, tidak lagi bisa diabaikan. Sejak malam itu, hanggar Takahashi Industries tidak pernah benar-benar tenang lagi. Fahri tidak kembali memegang pel. Ia tidak lagi menyapu lantai atau menggulung kabel seperti sebelumnya.
Atas perintah langsung Kenjiro Takahashi, ia diperbolehkan berada di dekat ruang kaca kapanpun diperlukan. Namun, perubahan posisi itu tidak serta-merta membawa rasa hormat. Tatapan sinis masih mengikuti langkahnya. Bisikan masih terdengar di belakang. Beberapa teknisi menghindar seolah takut disentuh olehnya. Kepala teknisi yang dulu paling keras, kini hanya menatap dengan wajah kaku, menahan sesuatu yang tidak bisa ia terima. Di dalam ruang kaca, Miyuki masih terbaring. Ia belum membuka mata, namun tubuhnya mulai memberi tanda-tanda kecil yang tak pernah muncul selama 3 tahun. Detak jantungnya lebih stabil. Suhu tubuhnya tidak lagi turun drastis. Dan sesekali, jemarinya bergerak pelan saat disentuh. Fahri duduk di bangku kecil di sudut ruangan. Ia tidak banyak bicara. Kadang ia hanya diam, kadang menggumamkan doa pelan yang hampir tak terdengar. Setiap kali tangannya menyentuh jemari Miyuki, sentuhannya ringan, seolah takut melukai. Bukan sentuhan orang yang merasa berkuasa, melainkan sentuhan seseorang yang meminta izin pada kehidupan. Kenjiro sering duduk di sisi lain ranjang, memperhatikan Fahri dalam diam. Ia mencoba memahami apa yang tidak bisa dijelaskan oleh data, grafik, dan laporan medis. Suatu sore, ketika ruangan itu hanya diisi oleh bunyi mesin dan napas buatan, Kenjiro akhirnya bertanya, "Apa yang kau lakukan saat kau menyentuhnya?" Fahri terdiam sejenak. Ia menunduk, lalu menjawab dengan suara rendah. "Saya tidak menyembuhkan, Tuan. Saya hanya ingin dia merasa ada yang menunggunya pulang." Jawaban itu menghantam Kenjiro lebih keras dari apapun. Selama ini, ia memberi Miyuki segalanya, kecuali kehadiran yang tenang. Ia memberi teknologi, bukan rasa aman. Ia memberi harapan, tapi selalu dengan ketakutan. Sore itu, Fahri mengeluarkan buku tua milik ibunya. Buku yang selalu ia bawa, tapi jarang ia buka di depan orang lain. Ia duduk lebih dekat ke ranjang Miyuki dan membaca pelan. Bukan mantra, bukan jampi, hanya rangkaian kata lembut penuh ketulusan. Kata-kata seorang ibu yang dulu membacanya saat Fahri kecil terbaring sakit. Beberapa menit berlalu. Lalu, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya terjadi. Jari Miyuki bergerak. Bukan refleks, bukan kejang. Jemari itu menggenggam tangan Fahri. Pelan, lemah, tapi jelas. Fahri tersentak. Nafasnya tertahan. Ia menatap tangan itu, lalu wajah Miyuki. Kelopak mata gadis itu masih tertutup, tapi air mata mengalir dari sudut matanya. Tanpa suara, tanpa gerakan lain. Hanya tangis sunyi yang membuat dada siapapun yang melihatnya terasa diremas. Perawat yang baru masuk menjatuhkan clipboard di tangannya. "Tuan, dia menangis." Kabar itu menyebar cepat. Hanggar yang biasanya penuh suara mesin kini dipenuhi keheningan aneh. Orang-orang yang dulu tertawa kini lebih sering diam. Kepala teknisi bahkan mengajukan cuti tanpa alasan jelas. Seolah dunia mulai menyadari bahwa sesuatu telah terjadi, sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Malam itu, Kenjiro melihat rekaman CCTV. Ia menyaksikan sendiri momen ketika jari Miyuki menggenggam tangan Fahri. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa peduli siapa yang melihat. Ia menunduk dalam-dalam di hadapan Fahri. "Bukan keajaiban yang kau bawa," katanya dengan suara bergetar. "Tapi cinta yang selama ini tidak pernah kami berikan padanya." Dan di saat itulah, potongan masa lalu yang lama terkubur mulai tersambung. Sebuah nama, sebuah wajah. Seorang perempuan desa dari Indonesia yang pernah menyelamatkan nyawa ayah Kenjiro bertahun-tahun lalu. Takdir ternyata tidak pernah salah alamat. Pagi itu, hanggar Takahashi Industries terasa berbeda. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Cahaya matahari masuk perlahan melalui dinding kaca besar, menyinari ruangan yang selama 3 tahun hanya dipenuhi ketegangan dan doa yang tak pernah terjawab. Seorang perawat masuk dengan langkah tergesa, membawa lembar laporan hasil pemantauan malam tadi. Tangannya gemetar saat membaca ulang angka-angka yang tertulis. Detak jantung stabil. Respons pupil membaik. Terdapat pergerakan bola mata saat malam. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, laporan itu tidak berisi kata "tidak ada perubahan". Tanpa menunggu lama, laporan itu diserahkan kepada Kenjiro Takahashi.
Pria itu membaca dalam diam. Wajahnya menegang, napasnya tertahan. Seolah takut jika ia berkedip, kenyataan ini akan menghilang. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan cepat menuju ruang kaca, meninggalkan segala sesuatu di belakangnya. Di dalam ruangan, Fahri masih duduk di bangku kecil seperti biasa. Tangannya terletak lembut di atas jemari Miyuki. Tidak menggenggam, tidak menekan, hanya hadir. Kenjiro berdiri di sisi ranjang, menunduk mendekat, dan berbicara dengan suara yang nyaris pecah. "Miyuki, ayah di sini." Tak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, kelopak mata Miyuki bergetar, sangat pelan, sangat tipis. Lalu, perlahan, mata itu terbuka sedikit. Cahaya masuk, kehidupan masuk. Kenjiro membeku. Fahri menahan napas. Ruangan itu seakan berhenti bergerak. Miyuki belum bisa bicara, tapi bola matanya bergerak. Ia menatap ayahnya sesaat, lalu pandangannya beralih. Berhenti tepat pada Fahri. Dari sudut matanya, air mata mengalir. Tanpa suara, tanpa isak. Tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa dadanya diremas. Alarm medis berbunyi. Para dokter dan perawat masuk tergesa-gesa. Angka-angka dicatat. Refleks diuji. Semua prosedur dijalankan. Tidak satu pun dari mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan. Keajaiban itu nyata. Di luar ruangan kaca, para teknisi yang dulu tertawa kini berdiri dalam diam. Tidak ada ejekan. Tidak ada bisikan. Hanya wajah-wajah tertunduk, dihantam rasa malu yang datang terlambat. Sore harinya, Kenjiro Takahashi mengumpulkan seluruh staf hanggar. Suaranya tenang, tapi berat. Ia membuka sebuah kotak kayu tua yang selama ini tersimpan rapat. Di dalamnya, sebuah foto lama. Seorang perempuan Indonesia tersenyum lembut di samping seorang pria Jepang yang menunduk penuh terima kasih. Fahri menatap foto itu. Jantungnya berhenti sejenak. Itu ibunya. Kenjiro mengangkat wajahnya dan menatap Fahri. Suaranya bergetar. Perempuan inilah yang menyelamatkan nyawa ayah saya bertahun-tahun lalu. Ia tidak meminta imbalan, tidak ingin dikenal, dan hari ini, anaknya menyelamatkan putri saya. Ruangan itu sunyi, lalu Kenjiro menunduk. Dalam, lama. Sebuah penghormatan tertinggi. Maafkan kami, maafkan dunia yang telah merendahkanmu. Satu persatu, semua orang ikut menunduk, termasuk mereka yang dulu paling keras menghina. Fahri berdiri kaku. Air matanya jatuh, bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya ibunya diakui. Di dalam ruang kaca, Miyuki menggerakkan bibirnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar, tapi satu kata keluar dengan jelas. Ibu. Dan pada saat itu, semua orang tahu. Ini bukan keajaiban mesin, bukan kemenangan teknologi. Ini adalah pertemuan dua jiwa yang disatukan oleh cinta, doa, dan takdir yang tak pernah salah alamat.